Wanita licik itu merobek-robek proposal yang telah disiapkan dengan hati-hati oleh wanita itu, merobek semuanya, dan melemparkan potongan kertas itu ke wajah wanita itu. Lalu wanita itu menarik wanita licik itu ke dalam lift, kemudian menggulung lengan bajunya, memukuli wanita licik itu hingga babak belur. Ternyata wanita itu ditipu oleh suaminya yang brengsek, dipaksa menandatangani surat cerai. Tidak hanya pergi dengan tangan kosong, tetapi juga kehilangan hak asuh anak. Melihat suaminya memaksa putranya masuk ke mobil, wanita itu bergegas maju untuk menghentikannya. Namun, dia didorong oleh suaminya dan jatuh ke tanah, menatap putranya yang pergi. Wanita itu menangis keras di tengah hujan. Xiaoqi komentari sama sekali tidak menyangka ketika wanita itu. Xiaoqi komentari menyeret tubuhnya yang lelah pulang ke rumah. Terdengar suara ketukan pintu yang terburu-buru dari luar. Wanita itu dengan hati-hati bergegas maju, berniat untuk memeriksa siapa yang mengetuk. Tiba-tiba, preman itu mendobrak pintu, tanpa basa-basi. Dia menyeret wanita itu keluar, kemudian melemparkan kontrak pinjaman ke wajah wanita itu. Wanita itu menatap kontrak pinjaman dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Su Mingyu, aku beritahu kau. Uang ini kau tidak bisa mengelaknya. Aduh, ini benar-benar dosa. Siapa yang menyemprot cat sebanyak ini? Cepat panggil polisi, bos. Seseorang bilang mau panggil polisi. Salahkan Xiaoqi komentari milikmu. Suami Xiaoqi komentari yang tidak berguna itu. Aku memberimu waktu 1 bulan. Jika kau masih belum bisa membayarnya, uang di kontrak. Aku akan memberimu kejutan besar. Pergi. Wanita itu ketakutan dan bergegas merangkak ke dalam kamar, mengambil ponsel di lantai dan menelepon mantan suaminya untuk bertanya. Namun, suara wanita terdengar dari telepon. Wanita yang panik itu bergegas ke rumah mantan suaminya. Namun, begitu dia masuk, dia dihentikan oleh pengasuh, menariknya dan tidak mengizinkannya masuk. Kebetulan mantan suaminya keluar dengan payung. Wanita itu melihat mantan suaminya dan maju untuk menamparnya, tetapi dihentikan oleh mantan suaminya. Su Mingyu, 7 tahun setelah kau melahirkan, makan milikku, pakai milikku, rumah ini milikku, itu wajar. Apalagi, di surat cerai, tertulis jelas hitam di atas putih. Rumah itu milikku. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Tahun itu jelas aku yang membawa mahar besar, dan rumah untuk menikah denganmu, membantumu memulai bisnis. Sudahlah. Jangan bicara omong kosong di sini, jangan datang ke sini lagi. Biwang. Usir dia keluar. Baik, Tuan. Untuk mendapatkan kembali hak asuh putranya, wanita itu memutuskan untuk kembali bekerja. Dia datang ke sebuah perusahaan untuk wawancara, tanpa diduga. Begitu dia masuk, dia melihat wanita licik itu duduk di depan. Wanita itu sangat terkejut hingga lupa berbicara. Untungnya, wakil presiden yang baik hati mengingatkannya. Dan wanita itu tersadar. Wanita licik itu melihat wakil presiden, sangat puas dengan resume dan karya wanita itu. Menunjukkan ekspresi menghina dan mengejek wanita itu. Dulu, demi menjadi nyonya kaya, kau meninggalkan pekerjaan, dan juga memfitnah wanita itu di masa depan. Dia juga akan meninggalkan perusahaan demi keluarga. Karena itu, dia ingin menggagalkan wawancara wanita itu, tanpa diduga. Adegan ini dilihat oleh CEO. Menyeimbangkan keluarga dan karir. Proposisi palsu ini, di Fangkor, seharusnya tidak menjadi belenggu bagi siapapun yang cakap. Pak Fang. Menteri Sen. Karena Anda tahu wanita, sulit mencari pekerjaan, maka Anda juga sebagai seorang wanita, bukankah seharusnya tidak mempersulit orang lain? Nona Su. Selamat datang di Fangkor. Wanita itu tidak menyangka dia akan berhasil masuk perusahaan, tetapi wanita licik itu tidak berniat membiarkannya hidup tenang. Diam-diam menyuruh bawahannya untuk mempersulit wanita itu. Tunggu. Kak Mingyu. Sebelum kau duduk, bagaimana kalau kau turun ke bawah dan ambil dokumen yang baru saja dikirimkan melalui pos? Wakil direktur akan menggunakannya untuk rapat besok. Baiklah. Ingat ya. Jangan sampai mengacak urutannya ya. Oh iya. Kopi saya juga sudah sampai. Kau juga ambilkan untukku sekalian, dan punyaku juga. Punyaku, Fang. Dan punyaku juga, grup Fang. Merepotkanmu. Baik. Kalian jangan keterlaluan. Bagaimanapun dia, juga seorang pekerja magang. Kalian malah menyuruhnya melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Namanya juga pekerja magang. Kalau sekarang tidak berusaha, mau kapan lagi? Lagi pula, dia kan wanita yang sudah tua. Bisa apa lagi sih? Betul. Kalian, kenapa sama kami? Betul. Kepo.
Minggir, minggir. Cowok semuda ini. Kok tempat kerjanya kotor banget? Mulutnya juga kotor. Aduh, Liu bocengkan wakil direktur. Kok bisa-bisanya merekrut orang seperti ini ke perusahaan sih? Meremehkan perempuan. Ya, lihat aja nanti gue bakal nulis tentang lo di buku. Minggir, minggir. Kak Mingyu. Mau mati. Ya mata lo buta. Ini dokumen penting buat meeting besok. Dokumen penting. Jelas-jelas kamu yang nabrak aku duluan. Wah, gawat nih. Wakil direktur pasti akan memarahiku habis-habisan. Su Mingyu, ini semua karenamu. Jelas-jelas kamu yang nabrak aku duluan. Cowok inilah pelakunya. Gue kasih tahu. Ya, jangan nuduh sembarangan. Makin melunjak. Elo cuma tukang bersih-bersih. Berani-beraninya bersikap sombong. Ayo ikut gue ketemu Direktur Sen. Gue bakal bikin dia pecat lo sekarang juga. Lepasin gue. Berisik banget. Ada apa sih? Lepasin gue. Grup Fang. Kerjanya cuma bikin masalah. Baru juga datang. Sudah, dokumen untuk meeting besok dibuat berantakan. Kak Mingyu, kamu bikin masalah besar. Liru bukan seperti itu. Jelas-jelas dia pelakunya, Kak Mingyu. Aku tahu, kamu terlalu lama di rumah. Mungkin lupa aturan di tempat kerja, tapi bagaimanapun ini adalah sebuah kesalahan. Harus menerima hukuman. Lagi pula, dokumen ini sangat penting bagi perusahaan. Dibutuhkan besok. Lagi pula dokumen ini rahasia. Tidak ada versi digitalnya. Ya sudah, terpaksa kamu lembur deh. Ketik ulang, kata per kata. Aduh, dokumennya banyak banget. Kamu harus ngetik ulang kata per kata. Kayaknya kamu harus begadang semalaman, juga tidak bisa menyelesaikannya. Kalau begitu, tunggu saja sampai wakil presiden mengusirmu dari perusahaan. Kak Mingyu, dokumen-dokumen itu banyak sekali. Apakah kau butuh bantuanku? Tidak apa-apa, aku bisa. Terima kasih. Hari sudah mulai malam, cepat pulang. Baiklah. Sampai jumpa. Proposal sudah selesai. Selesai. Bagaimana menurutmu? Proposal ini bagaimana? Aku. Kau apa kau? Kerjakan ulang. Nanti malam aku ajak kau makan enak. Kau karyawan baru, kan? Biar ku bantu lihat proposalmu. Anggap saja sebagai hal terakhir yang kulakukan untuk perusahaan sebelum aku berhenti kerja. Bagian ini harus ditandai dengan poin penting. Beberapa tempat ini, urutannya perlu diubah. Begitu banyak dokumen, masih ada waktu untuk koreksi data. Dari mana asalnya? Bagaimana perkembangan penulisan dokumennya? Ku bilang kau dari pagi sudah mulai berpura-pura. Apa kau berniat memberitahu semua orang? Kau begadang semalaman untuk mengerjakan dokumen. Apakah kamu begadang semalaman? Tolong hargai aku sedikit. Aku tidak berakting. Aku hanya ingin merapikan dokumen sebelum rapat dimulai saja. Sebaiknya kau menyelesaikannya.
Kalau tidak nanti aku lihat di rapat. Kau menjelaskan ke wakil presiden bagaimana. Ini bukan urusanmu. Wang Jin. Mingyu. Mengerjakan dokumen semalaman. Kok kau masih berani datang, menyindir dan mengejek seperti ini? Kak Mingyu. Jangan pedulikan dia. Aku bawakan sarapan untukmu. Kita makan di sana yuk. Oke, ayo. Su Mingyu. Kau sendiri yang ceroboh. Jangan salahkan aku. Semua orang sudah hadir. Pak Fang, Wakil Presiden, rapat bisa dimulai. 78A. Bagaimana bisa begini? Ada apa ini? Bukankah dokumennya sudah disiapkan sejak awal? Wakil Presiden, saya sudah menyiapkan dokumen sejak kemarin. Dia, Su Mingyu, menghancurkan semua dokumen yang dikirim klien. Menteri Sen, suruh dia mengetik ulang setiap kata, harus mengetik kata per kata. Tidak disangka dia karena malas, sampai memalsukan dokumen untuk Anda. Karyawan ini harus dipecat dari perusahaan, sebagai contoh untuk orang lain. Kok bisa begini sih? Tadi pagi saya sudah merapikannya dengan rapi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kak Mingyu, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan tugas, bilang saja sama saya. Kenapa harus membohongi semua orang? Bagaimana saya bisa menjelaskan ke Direktur Fang dan Wakil Direktur Liru? Tadi pagi saya benar-benar sudah merapikannya. Saya tidak tahu kenapa dokumen bisa jadi seperti ini. Kamu tidak perlu mengelak lagi. Ini masalah kepentingan perusahaan. Sekarang aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk melindungimu. Kalau begitu kau hanya bisa berkemas. Urus pengunduran dirimu sore ini, Menteri Sen. Menjatuhkan vonis terburu-buru seperti ini, apakah terlalu bias? Pak Fang. Kalau begitu, karena tidak ada yang mau mengaku. Aku ingin melihat siapa yang bermain-main. Xiao Chen, ambil rekaman CCTV dari Departemen Proyek ke sini. Baik. CCTV apa? Tunggu. Pak Fang. Saya. Mingyu, maafkan aku. Tadi pagi, aku tidak sengaja menyentuh komputermu dan menghapus semua file di dalamnya. Aku sungguh tidak sengaja. Kumohon maafkan aku. Lepaskan aku. Cukup. Wang Jin, mulai hari ini, posisimu akan digantikan oleh Su Mingyu, bukan? Pak Fang, aku tahu aku salah. Jangan banyak bicara, beri aku kesempatan lagi. CEO Sen, tolong bicara untukku. CEO Sen. Ramai sekali ya. Tidak tahu apakah mengganggu kalian semua. Pak Fang. Lama tidak bertemu. Perkenalkan. Ini adalah mitra proyek kita. CEO Cheng dari Cheng Group, Cheng Qiang. Silakan duduk. CEO Cheng, TAF. Saya datang untuk memantau jalannya rapat. Kalian semua tidak keberatan, kan? Silakan. Kedatangan saya kali ini, karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Pak Fang. Perusahaan Anda beberapa hari yang lalu, dalam materi yang dikirimkan kepada kami, terdapat kesalahan yang serius. Dengan demikian, bagaimana kami bisa mempercayai kerjasama dengan perusahaan Anda? Benarkah? Bahkan perhitungan biaya paling sederhana juga salah. Entah karena masalah kemampuan, atau perusahaan Anda sengaja melakukannya. Ingin mendapatkan potongan dari Cheng Group. Saya pikir jika CEO Cheng mengatakan demikian, pasti sudah ada buktinya. Kalau tidak, hanya omong kosong, memfitnah perusahaan kami. Fang Corp tidak akan memaafkanmu. Selama proses penyusunan dokumen, memang ditemukan kesalahan dalam verifikasi biaya. Pak Fang, lihat. Bahkan karyawan perusahaan Anda juga mengatakan demikian. Masih perlu bukti apa lagi? Namun, mohon perusahaan Anda untuk kembali dan memeriksa data yang dikirimkan oleh perusahaan Anda. Apakah benar atau tidak? Karena data yang salah dikirim oleh perusahaan Anda sendiri menyebabkan perusahaan lain salah menghitung biaya, malah datang ke sini untuk menyalahkan. Inikah cara Cheng Group bekerja? Mana buktinya? Aku baru saja mendengarnya dengan jelas di pintu. Hanya berdasarkan dokumen kosong. Kau ingin memfitnahku. Mimpi saja kau. Su Mingyu. Kau memfitnah. Mana buktinya?
Keluarkan. Aku bisa bersaksi untuknya. Aku kemarin sudah melihat dokumennya. Baik. Jika CEO Cheng menginginkan bukti, Xiao Chen, pergi ke kantorku dan ambil laporan proyek yang dikirim oleh Cheng Group. Kalau begitu, mari kita hitung satu persatu. Hitung dengan jelas. Oh, Direktur Fang salah paham. Direktur Fang tidak perlu setegang ini. Benar, kan? Anu, masalah ini akan saya selidiki sampai tuntas. Anda tenang saja. Su Mingyu. Beberapa hari tidak bertemu. Kamu jadi pintar bicara ya. Dulu waktu sama aku, kok aku tidak menyadarinya. Oh ya. Bin Bin bilang kangen banget sama kamu. Kapan kamu mau ketemu dia? Tidak bisa. Maaf. Aku kehilangan kendali. Maksudku, Kak Mingyu begitu hebat. Bagaimana bisa dia pergi ke perusahaan CEO Cheng? Tidak kusangka, Kak Mingyu dan CEO Cheng memiliki hubungan seperti itu. Bukan hanya sekedar hubungan. Su Mingyu, setelah sekian lama baru bertemu denganku. Apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu? CEO Cheng, jika Anda datang hari ini untuk menindaklanjuti kemajuan proyek, saya sangat menyambutnya. Jika hanya datang untuk mempersulit karyawan perusahaan saya, maka saya minta maaf. Silakan Anda pergi. Pak Fang, karyawan Anda, Su Mingyu, dulunya adalah eksekutif senior di Neo. Mengapa 7 tahun yang lalu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, sekarang bergabung dengan Fang Group? Apa Pak Fang tidak penasaran sama sekali? CEO Cheng. Daripada di sini membahas urusan pribadi karyawan perusahaan saya, lebih baik kita bicarakan baik-baik. Perusahaan Anda menggunakan data yang salah untuk menuduh perusahaan saya salah menghitung biaya. Tenang saja. Sekarang akan kembali untuk memberikan penjelasan kepada Pak Fang. CEO Cheng, CEO Cheng, aku percaya padamu untuk terakhir kalinya. Rapat selesai. Su Mingyu, kau sudah bercerai dengan Cheng Qiang, masih membuat masalah ini. Lihat bagaimana aku akan membereskanmu. Kak Mingyu, ada orang mencarimu di luar, katanya anakmu. Anakku. Iya. Mama. Lama tidak bertemu. Bin Bin. Bin Bin.